Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam Bapak Ibu dan warahmatullahi rekan-rekan wabarakatuh. semua. Hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi minggu pertama mata kuliah Filsafat Ilmu Manajemen dengan tema Everyone is a Philosopher. Di materi ini pengampunya adalah Ibu Prof. Anis Eliana dan Prof. Indriati Usman. Di materi hari ini kami akan mencoba menjelaskan mengenai introduction, itu adalah poin yang pertama yang kita akan sampaikan. Kemudian poin berikutnya adalah why do management researcher need philosophy, dan kita akan jelaskan mengenai apa itu filosofi di bagian what is philosophy, kemudian philosophical worldview, philosophy and organizational theories, dan terakhir akan kita sampaikan conclusion dari presentasi kita. Adapun untuk kelompok kita, kelompok 1 terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Muhammad Fuad Armansyah, dengan NIM 34223101. Kemudian ada Bapak Hartoyo dengan NIM 34223102, dan Ibu Intan Diana Binangkit dengan NIM 34223103. Baik, sebagai awal akan saya mulai penjelasan mengenai everyone is philosopher. Everyone is philosopher pada dasarnya adalah setiap orang ini merupakan filsuf atau sebagai seorang ahli filsafat. Bagi saya untuk menjadi filsuf adalah sebuah pilihan, karena semua orang itu dapat menjadi filsuf atau bahkan setiap orang perlu untuk menjadi filsuf. Di mana menjadi filsuf ini adalah dasar manusia untuk tumbuh dan mengembangkan pemikiran. Filsuf adalah sebutan untuk seseorang yang mempelajari dan merenungkan berbagai pertanyaan fundamental tentang kehidupan pengetahuan, nilai-nilai, dan eksistensi. Sebagai seorang filsuf, Antonio Gramsci menyampaikan bahwa filsafat itu ada di mana-mana dan setiap orang itu adalah seorang filsuf. Meskipun dengan cara mereka sendiri dan secara tidak sadar, meskipun dengan cara mereka sendiri ini bahkan manifestasi sekecil apapun dari aktivitas intelektual itu akan menjadi sebuah filsafat bagi dirinya. Jangan memiliki bahasa sendiri yang terkandung konsepsi khusus tentang dunia. Filsuf seringkali mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti apa arti kehidupan, apakah ada kebenaran objektif, bagaimana kita dapat mengetahui apa yang kita ketahui, serta bagaimana seharusnya kita hidup. Pertanyaan seperti ini melibatkan aspek-aspek fundamental kehidupan dan eksistensi manusia. Selanjutnya, pertanyaan yang muncul adalah, apakah dalam ilmu manajemen itu peneliti membutuhkan filosofi? Apakah peneliti membutuhkan filosofi? Jawabannya adalah ya, seorang peneliti membutuhkan filosofi. Ada 3 alasan kenapa seorang peneliti di manajemen ini membutuhkan filosofi. Yang pertama, suka atau tidak suka, kita mempunyai posisi filosofis setiap kali kita melakukan atau terlibat dalam penelitian. Sebagai contoh, Berle dan Chakrabarty tahun 1996 itu menyampaikan bahwa ada kalanya kita menggunakan return on equity sebagai proksi kinerja dalam organisasi. Ini merupakan suatu langkah ataupun posisi filosofis yang kita ambil ketika melakukan penelitian. Kemudian penggunaan skala Likert, di mana penggunaan skala Likert ini yang merupakan skala interval juga dapat digunakan sebagai skala rasio dalam analisis statistik. Menurut Churchill dalam risetnya di tahun 1979. Maaf, buku. Menggunakan demografi sebagai dasar untuk memahami perilaku pemilihan juga merupakan salah satu posisi filosofis setiap kali dalam melakukan penelitian. Begitu juga dengan menyatakan bahwa strategi manajerial berfokus pada penurunan keterampilan pekerja serta cara pengendaliannya pada Ronin dan Hazard itu juga merupakan filosofis dalam penelitian. Lebih lanjut, artikulasi posisi filosofis seringkali juga membantu dalam menjelaskan penelitian yang kita lakukan dengan cara yang dapat dipahami, diikuti, diperluas, dikritik maupun disangkal oleh pembaca.
serta oleh peneliti selanjutnya. Ini mau tidak mau kita akan menjadi seorang filsuf dan kita akan berpikir secara filosofis dalam riset itu. Kemudian studi filsafat juga memungkinkan kita untuk memahami organisasi dengan lebih baik serta menghubungkannya dengan institusi sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang lebih luas dan meningkatkan pemahaman kita tentang kehidupan kerja. Jadi ya, mau tidak mau, kita akan menjadi seorang filsuf. Ya, dan peneliti juga membutuhkan filosofi dalam kehidupannya. Apa sebetulnya filosofi itu? Jadi kalau kita bertanya apakah sebuah filosofi itu suatu sejenis pengetahuan atau apa, ya filsafat sebagai penyelidikan atas pertanyaan-pertanyaan mendasar yang tertentu tentang hakikat dari realitas, pengetahuan, serta bagaimana cara memperolehnya, bagaimana kita berpikir dengan akal kita, ya tentang bahasa, moral, serta tentang etika maupun nilai-nilai. Filsafat ini merupakan pemikiran kritis, ya, refleksi mendalam, dan analisis konseptual untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang sebuah topik yang menjadi ketertarikan dari kita. Dengan filsafat ini berusaha untuk menggunakan alasan dan logika untuk mempertanyakan keyakinan, memeriksa argumen, dan mencari pemahaman yang lebih luas dan dalam tentang dunia dan kehidupan manusia. Dalam mempelajari filsafat ada beberapa dasar yang bisa digunakan. Ada 4 elemen penting untuk setiap diskusi dalam filsafat. Ada ontologi, epistemologi, metodologi, serta etika. Apabila mengacu pada sifat realitas, kita akan mempelajari atau dasarnya adalah ontologi. Pada epistemologi, yaitu pada sifat pengetahuan itu sendiri. Bicara mengenai prosedur, mengenai cara penyelidikan, kita akan belajar mengenai metodologi dalam filsafat. Kemudian etika pada posisi moral yang diasumsikan oleh pelaku organisasi dan peneliti merupakan salah satu fondasi juga agar filsafat kita juga menjadi kokoh karena ini adalah bagian dari dasar filsafat. Yang pertama, kita coba akan menjelaskan mengenai ontologi. Ontologi ini salah satu cabang ilmu filsafat yang mempelajari sifat dasar dari realitas atau kenyataan. Dalam Edwards 2016, ontologi ini menganalisis berbagai perdebatan yang menghidupkan pemahaman teori tentang apa itu institusi. Jadi dia berfokus pada institusi, bagaimana institusi itu muncul, dipertahankan, serta bagaimana institusi tersebut bertransformasi. Sedangkan pada Jefferson, institusi dapat didefinisikan secara luas sebagai suatu pola sosial yang kelangsungan hidupnya bergantung pada keberadaan suatu hal yang terus dipraktikkan dan diterima sebagai hal yang penting dan berguna. Sedangkan pada ontologi sendiri, pada institusi maupun organisasi ini berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang ada, bagaimana hal tersebut dikategorikan, dan bagaimana hubungan antara entitas-entitas tersebut dapat dipahami. Ini menurut Tatsoff 1986. Jadi secara definisi sendiri, ya ontologi ini melihat suatu realitas maupun kenyataan. Bagaimana ketika kita melakukan penelitian, kita harus melihat bahwa realitas atau kenyataan itu ya harus kita hadapi maupun itu yang harus kita gali untuk melakukan sebuah riset. Kemudian yang kedua ada epistemologi. Ini mengacu pada sifat pengetahuan. Ferrer, Das, dan Marty itu mendefinisikan epistemologi merupakan pengetahuan adalah kepercayaan sejati yang dibenarkan ya, muncul dari Plato. Namun kepercayaan manakah yang dapat dianggap sebagai pengetahuan itulah yang perlu dijelaskan secara epistemologi. Ini sedikit lebih unik untuk epistemologi ini. Jadi kita perlu mengetahui epistemologi itu berperan dalam penelitian maupun ilmu manajemen kita. Ya. Ya, jadi epistemologi sendiri ini adalah cabang filsafat yang mempelajari sifat pengetahuan, bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan serta kriteria kualitas dari pengetahuan. Ini kalau kita mengutip dari Crotty 1998 ya, tentunya. Melibatkan refleksi kritis, ya. Jadi pada epistemologi ini juga melibatkan refleksi kritis tentang sumber-sumber pengetahuan, metode-metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan, dan mempertimbangkan
mengenai kebenaran serta rasionalitas ya, dari klaim pengetahuan itu. Ini saya kutip dari Al-Abadleh 2020 dalam sebuah risetnya. Dalam konteks manajemen, bagaimana untuk epistemologi sendiri ini mempertanyakan sifat pengetahuan yang relevan dengan bidang manajerial. Bagaimana pengetahuan itu diperoleh dan bagaimana pengetahuan tersebut dapat digunakan dalam pengambilan keputusan maupun praktik-praktik yang sifatnya manajemen. Kemudian dasar yang ketiga yaitu metodologi. Di metodologi ini merupakan salah satu pendekatan atau cara yang sistematis untuk melakukan penelitian, studi, ataupun pengembangan dalam suatu bidang pengetahuan maupun disiplin ilmu. Di metodologi ini tentunya jauh lebih luas dari sekedar metode, ya, karena ada tambahan ologi. Yang penting artinya studi atau ilmu dalam bahasa Yunani, ya. Jadi ologi ini seperti itu. Yang kadang itu sering diabaikan. Metode adalah alat atau yang digunakan dalam proses penyelidikan. Namun, untuk metodologi sendiri, pelengkapnya adalah penyelidikan ke dalam proses penyelidikan. Jadi ada suatu proses ketika kita melakukan penyelidikan. Ya, dengan demikian, metodologi perlu digunakan secara khusus sebagai cara untuk mengungkapkan serangkaian asumsi ontologis dan epistemologi yang rumit yang dibawa oleh seorang peneliti ke dalam penelitiannya. Jadi kita juga melihat suatu kenyataan ontologisnya, kemudian melihat juga epistemologinya, yaitu bagaimana sifat dari pengetahuan itu sendiri, kemudian kita coba selidiki menggunakan prosedur dengan metodologi ini. Ya. Jadi metodologi adalah pendekatan atau cara yang sistematis untuk melakukan penelitian sesuai dengan disiplin ilmunya tentunya. Dan yang terakhir tidak kalah penting yaitu etika. Etika ini dapat dikatakan sebuah studi mengenai prinsip-prinsip moral, atau bisa dikatakan lebih tepatnya adalah prinsip moral yang mengatur perilaku manusia dan penilaian tentang apa yang benar, apa yang salah, baik atau buruk. Di etika ini mencakup pertimbangan mengenai nilai-nilai, norma-norma, prinsip, ya. Jadi ketika kita bicara mengenai etika, kita bicara mengenai prinsip yang membentuk dasar tindakan manusia dalam konteks moral, seperti sikap ambivalen, bahkan ada sikap curiga juga jika kita menggunakan etika ini. Ya, terkadang kita juga ada perbedaan pendapat dengan orang lain dikarenakan ada yang katakan perilakunya kurang sesuai. Nah, itu dalam etika, tapi etika ini bebas, baik itu menurut pandangan orang maupun menurut kita, ya itu ada berbagai macam persepsi. Dalam konteks filosofi manajemen, etika ini berhubungan dengan pertimbangan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang terkait dengan tindakan maupun keputusan yang diambil oleh para manajer dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka tentunya. Etika dalam konteks filosofi manajemen ini tujuannya untuk mempromosikan praktek bisnis yang bertanggung jawab, menghormati nilai-nilai moral, dan berkontribusi pada keberhasilan jangka panjang sebuah organisasi, tentunya dalam konteks yang lebih luas. Sehingga hal ini bisa memastikan manajer itu bertindak dengan integritas dan menghormati kepentingan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam sebuah organisasi. Selanjutnya ada philosophical worldview. Akan dibantu disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Terima kasih banyak Bapak Fuad. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya melanjutkan kembali pembahasan terkait dengan everyone is a philosopher. Bab berikutnya ini adalah terkait dengan philosophical worldviews. Jadi, filosofi penelitian itu didasarkan pada asumsi filosofis yang sangat luas yang harus dijelaskan oleh para peneliti itu untuk menunjukkan pandangan dunia atau worldviews di sini ataupun paradigma mereka. Menurut Burrell dan juga Morgan yang mendefinisikan paradigma itu adalah kumpulan asumsi metateoritis yang membentuk kerangka referensi dan juga cara berpikir yang membentuk kerangka referensi dan juga cara berpikir para ilmuwan sosial di sini. Kemudian juga asumsi di sini dapat diklasifikasikan menjadi 4, yakni adalah positivisme, realisme, realisme kritis, dan juga konstruktivisme, yang semua ini terkait erat dengan posisi dari ontologis dan juga epistemologis yang dianut oleh peneliti.
Selain itu juga ada tambahan, yang ini adalah pragmatisme dan juga political dimension, yang mana menambahkan dari keempat yang tadi dengan patokan bahwa pragmatisme ini menekankan pada tindakan, sedangkan untuk perspektif politik ini menuntut pada pemeriksaan terhadap status quo sosial politik yang terjadi pada saat tersebut. Dan semua pandangan ini bersifat konstruksi sosial dengan batas yang tidak tegas dan juga berada dalam spektrum yang cukup luas. Kita akan bahas satu persatu, Bapak Ibu. Yang pertama yakni adalah terkait dengan positivisme. Positivisme ini menekankan atau penekanannya itu adalah pada pengamatan dan juga adanya bukti empiris. Nah, positivisme ini telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap teori manajemen dan juga organisasi. Kemudian juga berasal dari filsafat Auguste Comte, positivisme ini menjadi dasar uh, yang menganjurkan penerapan metode ilmiah dari matematika dan ilmu pengetahuan alam ke ilmu sosial. Jadi positivisme ini menjadi dasar dari pendekatan bagi manajemen. Kemudian juga menurut Frederick Taylor dalam The Principle of Scientific Management itu mewakili pendekatan positivistik yang menekankan pengukuran yang akurat dan juga eksekusi strategi berdasarkan adanya data empiris. Kemudian juga warisan dari positivisme ini terus membentuk praktik di bidang seperti teknologi produksi dan juga keuangan, seperti yang terlihat pada perusahaan-perusahaan besar seperti UPS dan juga Amazon, yang mereka menggunakan strategi berbasis data untuk efisiensi, untuk kegunaan efisiensi. Dan juga sebagai contoh ada studi Hawthorne, itu adalah studi yang memperkuat peran positivisme dalam penelitian organisasi. Dan juga yang mana studi ini menghubungkan tindakan organisasi dengan efisiensi pekerja dengan ketelitian eksperimen ilmu pengetahuan alam. Kemudian juga ada contoh juga ada advokasi Herbert Simon untuk pendekatan ilmu murni dalam manajemen yang mencerminkan pengaruh positivisme ini secara berkelanjutan, yang lebih memilih um, perilaku kerja yang dapat direplikasi dan diukur dibandingkan dengan preferensi individu, yang mana tujuannya adalah untuk kualitas dan juga efisiensi. Kemudian asumsi yang kedua yakni adalah realisme atau realism. Realisme ini dalam penelitian organisasi ini menantang positivisme, jadi sangat menantang positivisme. Realisme ini dengan menggunakan proksi yang dapat diamati, dengan membuat klaim yang dapat dibela tentang fenomena yang tidak dapat diamati. Dan mana juga realisme ini lebih beroperasi pada logika representasi atau logika yang mewakili. Tidak seperti positivisme, realisme ini yang positivisme itu kan mengandalkan pengamatan langsung ya, sedangkan realisme ini menerima bahwa konstruk yang tidak dapat diamati seperti budaya itu kan tidak dapat diamati ya, itu dapat diteorikan berdasarkan bukti yang dapat diamati. Dan juga teori-teori organisasi yang mainstream seperti agency teori di keuangan, RPV di strategik, dan juga transaction cost economic atau TCE di strategik itu juga berakar dari realism. Nah, peneliti realis ini berfokus pada pengembangan konstruk proksi dan juga membenarkan penggunaannya melalui teori development dan juga mengujinya untuk menyempurnakan teori tersebut. Sebagai contoh, di sini adalah pengeluaran R&D sebagai persentase dari pendapatan itu dapat dijadikan sebagai proksi untuk mengukur inovasi suatu perusahaan. Jadi dominasi realisme ini dalam ilmu sosial itu telah menyebabkan metodologinya dan juga posisi epistemologis dan juga ontologis itu menjadi bagian yang integral dari pelatihan para sarjana dalam teori organisasi dan juga menghasilkan kekayaan teori realistis dalam bidang tersebut. Itu contoh yang berikutnya. Berikutnya, yang ketiga yakni adalah terkait dengan asumsi yang ketiga adalah critical realism. Critical realism ini dikembangkan oleh Roy Bhaskar 1978 yang menantang atau menjadi tantangan dari realisme arus utama yang kita bahas di sebelumnya tadi. Dan juga menantang juga teori-teori seperti teori Karl Popper yang berargumen bahwa ilmu sosial itu berurusan dengan sistem terbuka di mana hukum yang berasal dari sistem tertutup itu tidak berlaku. Nah, ini menekankan pentingnya membedakan antara korelasi dari kausalitas dan juga menuntut adanya replikabilitas temuan penelitian di berbagai konteks sebelum adanya proses generalisasi.
Sebagai contoh dalam penelitian strategi itu adalah penelitian studi ulang oleh Amihud dan Lev tentang perilaku manajerial oleh Lane, Canella, dan juga Lubatkin yang menemukan bahwa temuan asli kurang dapat digeneralisasi daripada yang diharapkan atau diperkirakan. Dan ini mencerminkan pendekatan critical realism yang mempertanyakan keumuman hukum tanpa pengawasan empiris. Critical realism ini juga berbeda dari realisme yang sebelumnya kita bahas, dengan fokus pada hubungan kontingensi dan juga peka terhadap dinamika kekuasaan ataupun wacana, yang mana hal ini mempengaruhi penelitian manajemen dengan mempertimbangkan rutinitas organisasi sebagai konstruksi dari ideologis dan juga seperti yang disarankan oleh pandangan teori proses tenaga kerja. Yang keempat adalah konstruktivisme. Konstruktivisme ini adalah berpendapat bahwa metodologi penelitian itu secara inheren dipenuhi dengan teori. Dengan posisi teoritis, peneliti itu membentuk persepsi mereka terhadap masalah penelitian, prosedur, dan apa yang dianggap sebagai pengamatan dan juga bukti. Nah, perspektif ini menolak ide peneliti sebagai pengamat netral dan juga sebaliknya melihat peneliti ini sebagai peserta aktif dalam penciptaan sebuah pengetahuan. Dalam hal ini adalah diibaratkan dengan pengrajin atau pembuat alat. Dan sebuah contoh dari konstruktivisme dalam aksi adalah penelitian etnografi yang meneliti bagaimana identitas organisasi terbentuk melalui rutinitas dan juga praktek yang mereka jalani. Karya konstruktivitis penting dalam ilmu alam adalah contohnya Laboratory Life, karya Latour and Woolger 1979, yang menawarkan studi etnografi tentang proses ilmiah di sub-institut, yang mengungkapkan kerumitan kerja laboratorium dan juga publikasi dan juga pendanaan dan juga ya serta proses pengembangan teori di situ. Kemudian juga karya ini juga merupakan contoh bagaimana epistemologi konstruktivitis menginformasikan penyelidikan metodologis dan juga membentuk pemahaman kita tentang penelitian ilmiah dan juga sosial. Kemudian yang kelima, yakni adalah pragmatisme. Pragmatisme ini adalah sebuah filsafat yang dikembangkan oleh John Dewey dan juga William James yang mengutamakan pengalaman manusia dan juga hasil praktis dari kebenaran teoritis. Jadi filsafat ini menghargai adanya inferensi, kemampuan untuk direvisi dan juga praktis dengan fokus pada kegunaan dan juga aplikabilitas suatu teori daripada kebenaran dari absolut teori tersebut. Kemudian para pragmatis ini melihat konsep sebagai alat untuk pemecahan masalah dan juga menekankan adanya penalaran empiris daripada pemikiran epistemologis. Nah, dalam manajemen, pragmatisme ini mendorong pengembangan konsep yang dapat diteliti, menerima ketidaksempurnaan mereka jika memang itu adalah satu hal yang memajukan penelitian mereka. Dan sebagai contoh di sini adalah pendekatan demografis Hembrick dan Demanson tahun 1984 dalam memodelkan perilaku CEO yang meskipun mereka memiliki kekurangan namun dihargai karena kontribusinya terhadap penelitian. Demikian pula dalam manajemen pengetahuan, Post menganjurkan pendekatan pragmatis ini yang melengkapi manajer untuk membangun organisasi berbasis pengetahuan dan mencerminkan aplikasi kontemporer dari pragmatisme yang beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat. Yang terakhir adalah the political dimension. Jadi filsafat dalam studi organisasi itu terkait erat ya Bapak Ibu dengan perspektif politik. Seperti yang diilustrasikan oleh kerangka kerja Cartesian Burrell dan juga Morgan yang menyelaraskan pendekatan filsafat subjektif dan juga objektif dengan sosiologi, regulasi, dan juga perubahan radikal. Kerangka ini menyarankan bahwa sikap epistemologis dan juga ontologis bergabung dengan pandangan politik untuk membentuk paradigma di mana asumsi bersama memungkinkan untuk didiskusikan. Kemudian secara politik mereka yang mendukung regulasi seringkali menerima pertukaran yang didorong oleh pasar dan juga didorong oleh ketidaksetaraan. Sementara para pendukung perubahan radikal ini menantang adanya status quo dan juga pembagian kelas sebagai sesuatu yang dianggap tidak adil. Kemudian juga sebagai contoh ini ada peningkatan ketidaksetaraan di US selama tahun 2021 yang diperparah dengan dampak pandemi COVID-19 terhadap
pekerjaan dan juga kehidupan yang sangat kontras tajam dengan keuntungan pasar saham dan juga akumulasi kekayaan individu seperti Elon Musk dan juga John Bezos. Dan dikotomi ini meluas ke dunia akademis, di mana gaji administratif meningkat meskipun ada pemotongan anggaran dan juga ketidakpastian pekerjaan di lingkungan fakultas. Nah, ini mencerminkan ketidaksetaraan sosial yang lebih luas. Nah, realita ini menyajikan data yang kaya akan signifikansi politik dan juga filsafat bagi para filsuf organisasi dan menuntut pertimbangan dalam analisis konsep dan juga ide organisasi. Baik, di slide ini saya menyajikan summing up atau ringkasan terkait dengan posisi dari filsafat dari keenam filsafat tersebut, kemudian juga asumsinya, dan juga pendekatan terhadap penelitian, dan juga sedikit contoh yang ada. Baik, selanjutnya terkait dengan Philosophy and Organizational Theories akan disampaikan oleh Bapak Hartoyo. Dipersilakan, Bapak. Suaranya Bapak, mohon maaf, mic-nya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Bu Intan. Saya akan melanjutkan untuk sesi ketiganya di Philosophy and Organization Theory. Studi organisasi melibatkan teori-teori yang mendeskripsikan atau memprediksi dan menilai tindakan organisasi dan aktor-aktornya yang dipengaruhi oleh asumsi filosofi dan posisi politik. Posisi filosof dan politik dalam studi organisasi bervariasi, dari yang implisit seperti feminisme yang menantang patriarki hingga pendekatan yang lebih halus dan literatur wanita dalam manajemen. Selanjutnya, peneliti dalam bidang ini termasuk teori Marx atau pasca kolonial memiliki bias sosial politik yang inherent, sehingga netralitas dianggap sangat sulit dicapai. Transparansi mengenai posisi filosof, peneliti lebih disarankan daripada mencoba mencapai netralitas yang tidak mungkin, dan ini terdapat dilema apakah peneliti harus menyatakan posisi epistemologi dan ontologis mereka, seperti positivisme atau kontributisme, sebelum memulai penelitian. Maka manajemen strategi sebagai subbidang dengan orientasi filosofi yang beragam telah berkembang dengan pengaruh dan ekonomi, termasuk konsep-konsep seperti 5 kekuatan Porter dan pandangan berbasis sumber daya. Next. Selanjutnya tentang asumsi strategis manajemen dibagi ke dalam 3 komponen. Pertama tentang positivisme dalam manajemen strategi, di mana positivisme dalam manajemen strategi mengutamakan penggunaan model, matematika, dan metode kuantitatif dalam rangka untuk menjelaskan dan meramalkan perilaku perusahaan dengan fokus pada pengukuran dan perbuatan model yang objektif dan dapat diandalkan. Kemudian tentang realisme dalam manajemen strategi, di mana bahwa realisme dalam manajemen strategi mengakui pentingnya faktor-faktor tidak terwujud, seperti kemampuan dinamis dan kompetensi inti, serta membedakan antara eksistensi fenomena atau yang disebut dengan ontologi dan pemahaman fenomena etimologi. Di poin ketiga tentang konservatisme dalam manajemen strategi, yaitu bagaimana konservatisme dalam manajemen strategi menantang pandangan dominan dan menganggap strategi sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh persepsi dan tindakan aktor organisasi. Lebih menekankan pentingnya pemahaman aspek sosial dan peran pemangku kepentingan dalam pembentukan strategi. Next. Selanjutnya tentang conclusion atau kesimpulan. Beberapa contoh di lapangan di mana kesimpulan para peneliti memberikan gambaran yang sangat kontroversial tentang organisasi dan lingkungan. Pertama, misalnya peneliti dalam manajemen krisis menunjukkan bahwa krisis seringkali diciptakan bukan oleh lingkungan eksternal, namun oleh faktor-faktor organisasi penting yang memiliki untuk mendefinisikan bahwa peristiwa-peristiwa tertentu sebagai momen krisis. Ini dinyatakan oleh Neutron dan Sterbutz di tahun 1984. Demikian pula peneliti mengenai turbulensi lingkungan. Ini dikemukakan oleh Cameron, Kim, dan Weten di tahun 1987. Dia menunjukkan bahwa tindakan tim manajemen puncak mengirimkan sinyal yang kuat tentang konstituit, organisasi, dan mungkin memicu tindakan karyawan yang berkontribusi terhadap turbulensi lingkungan. Selanjutnya, para pelaku organisasi menciptakan
suasana kepercayaan yang lebih besar dibandingkan jika mereka menanamkan atau kontrak. Namun jarang sekali kinerja aktor organisasi atau peneliti organisasi diakui seperti itu. Meskipun peneliti memilih untuk membahas strategi di bagian singkat ini untuk mengilustrasikan bagaimana setiap rangkaian teori di bidang peneliti tunduk pada analisis taksonomi berdasarkan posisi filosofnya. Posisi tersebut dapat digunakan untuk menganalisis berbagai teori. Next, Bu Intan. Selanjutnya di the philosophical foundations of management thoughts, ada 3 komponen atau bagian yang menurut Jurnal Akademi Manajemen Learning and Education volume 15, yaitu tentang esai ini mengemukakan bahwa pemahaman yang komprehensif tentang filsafat barat yang mengacu tema-tema seperti heroisme, rasionalisme, pragmatisme, romantisme, eksistensialisme, dan porfotisme bermanfaat bagi manajer, akademisi, dan mahasiswa di bidang manajemen. Esai ini menyoroti bahwa banyak konsep inti yang diajarkan dalam pendidikan manajemen, seperti pelaksanaan kekuasaan, alasan pendidikan manajemen, dan pendekatan terhadap penelitian memiliki akar yang mendalam dalam tradisi filsuf. Esai ini menekankan pengaruh dasar filsuf ini terhadap berbagai aspek manajemen, termasuk inovasi, tanggung jawab pribadi, dan persepsi di dunia sebagai sesuatu yang tidak memiliki dasar yang stabil. Selanjutnya, esai ini menyimpulkan bahwa pendidikan manajemen tidak lengkap tanpa pemahaman tentang tema-tema filsuf yang bersifat fundamental, karena tema-tema tersebut secara implisit hadir dalam karya semua pemikir. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saya kembalikan ke Pak Fuad. Baik, terima kasih Pak Hartoyo, terima kasih Bu Intan atas penyampaiannya. Baik Bapak Ibu para hadirin, kurang lebih demikian adalah presentasi dari kelompok 1 mengenai materi Everyone is a Philosopher. Apabila ada kurang maupun lebihnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.